Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Putri hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya, luar biasa. Kemudian ke keluarga gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu Farida. Ibu Farida sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Walaupun di bulan Ramadan ini tapi tetap semangat ya Bu ya. Harus, itu wajib. Apalagi kita sebagai seorang pendidik ya, jangan sampai di depan siswa itu kita terlihat lemas, lesu, letih gitu ya. Jadi harus tetap semangat menggebu-gebu walaupun nanti ya nggak tahu ya gitu. Tapi yang penting tetap semangat. Tetap semangat ya, gitu betul, ya. Ya. Nggak boleh kita di depan anak-anak itu kayak wah lagi bulan puasa, lesu ya. gitu. Iya betul. Kayak ada semangat. Oke. Iya. Oke, untuk kemarin sudah melakukan observasi di kelas 11 pemasaran 1 ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Putri Yas tentang kemarin hasil observasi yang kemarin. Yang pertama ini bagaimana perasaan Putri Yas terkait jalannya observasi kemarin, Bu? Jadi begini Bu Farida, alhamdulillah kemarin itu kan saya melakukan observasi di kelas 11 PM 1 konsentrasi bisnis digital. Yeah. Nah, itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan saya juga merasa antusias dan tertantang. Tertantangnya kenapa? Karena mungkin mereka itu basicnya kan digital. Yeah. Sementara saya masuknya itu kan mapel pilihan. Mapel pilihan, saya mapel pilihan tentang mapel retail. Jadi mungkin yang mereka tadinya itu hanya bergelut di dunia digital, apa-apa digital gitu kan, tapi mereka mendapatkan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu. Mereka harus ngomong secara langsung, face to face gitu kan. Apalagi dengan materi yang kita sedang kemarin lakukan itu tentang melakukan promosi. Jadi anak-anak tuh, wah senang ya Bu, oh ternyata yang namanya berbicara di depan orang itu rasanya seperti ini, seperti itu. Jadi itu sangat antusias dan tertantangnya itu di situ. Iya. Jadi memang anak itu sesekali memang perlu sesuatu yang berbeda dari kesehariannya. Mungkin karena selama ini karena digital kan pasti promosi pun pakai media sosial, dia di belakang layar hanya ibaratnya dengan HP, gadget mereka atau mungkin pakai laptop ya. Tapi kalau sekarang mereka harus dituntut untuk berani berhadapan langsung dengan konsumen. Jadi gimana caranya menghadapi konsumen yang rewel, yang mungkin hanya diam, itu mereka jadi tahu, oh seperti ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan mungkin mereka hanya melalui chatting kan, seperti betul. itu. Oke, menarik sekali ini. Kemudian bisa Ibu ceritakan kembali tujuan pembelajarannya Bu yang kemarin? Iya, Ibu Farida, jadi tujuan pembelajarannya itu setelah melakukan pengamatan video tentang promosi, terus membaca materi dengan menggunakan Canva ya, dari guru, terus kemudian menggunakan model pembelajaran discovery learning. Siswa itu mampu melakukan promosi produk ya, barang maupun jasa itu secara efektif gitu. Jadi mereka itu saya kelompokkan menjadi 6 ya. Itu 3 mereka mempromosikan jasa, 3 mereka mempromosikan produk barang. Jadi tahu perbedaannya itu di mana. Jadi oh kalau jasa mungkin kita langsung bisa praktekkan gitu, langsung bisa praktekkan, terus bisa juga misalnya kayak salon gitu kan, atau tata rias gitu, itu mereka bisa praktekkan. Tapi sedangkan untuk barang itu anak-anak membawa barangnya yang mau dipromosikan itu seperti itu. Oke, jadi tadi saya udah tahu tujuannya, jadi sudah ada unsur ABC-nya ya, dari audiennya siswa, kemudian behaviornya tadi, tingkah lakunya, kemudian kondisinya, kemudian dan degree-nya tadi harus secara efektif. Nah itu jadi harus sudah ada unsur ABCD-nya ya.
bagus sekali Bu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jadi tadi dari tujuan itu, kemudian area pengembangan apa yang sudah berhasil Ibu lakukan dalam pembelajaran kemarin Bu? Jadi untuk pengembangannya sendiri itu yang pertama itu siswa dapat belajar dengan aktif. Jadi mungkin yang tadinya hanya diem ya, terusan nggak mau ngomong gitu ya, dia jadi berani ngomong seperti itu, karena dituntut itu harus bisa ngomong. Yang namanya promosi kan seperti ya sales gitu ya, harus berani ngomong. Itu gimana caranya saya harus ngomong di depan konsumen seperti itu. Terus yang kedua, siswa dapat percaya diri ya, jadi percaya diri yang tadinya aduh saya takut mau cara ngomongnya itu salah seperti itu, dalam menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja bersama kelompok gitu. Terus selain itu juga saya menugaskan di dalam satu kelompok itu saat mempresentasikan itu tidak hanya satu orang yang bekerja, tapi dalam kelompok itu keseluruhan semuanya berbicara seperti itu. Jadi semuanya itu merasakan, oh yang namanya ngomong di depan itu seperti ini. Jadi tidak hanya mengandalkan sikap untuk berbicara, itu tidak seperti itu. Terus yang ketiga, dari kegiatan pembelajaran yang mencerminkan diferensi konten. Terus yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada produk. Itu untuk pengembangannya. Ya, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu ya. Jadi tadi ada 3, yaitu aktif, anak menjadi aktif, percaya diri, kemudian tadi sudah ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian memang kalau di sini membuat anak aktif dan percaya diri itu memang luar biasa, ibaratnya usaha dari ya kerjasama lah, kolaborasi antara guru dan siswa ya. Oke Bu, kemudian dari pengembangan yang sudah berhasil Ibu lakukan, ada nggak kendala yang Ibu hadapi kemarin? Jadi ya walaupun tadi dalam pengembangan kan sudah ada yang aktif gitu ya, tapi memang ya begitu, yang namanya anak itu kan pasti tetap ada yang kurang percaya diri dan kurang aktif, itu pasti tetap ada gitu. Jadi memang kendala saya ya di situ. Tapi saya tahu kemampuan anak itu tuh sebenarnya bisa. Hanya dia belum percaya saja. Jadi untuk kendala-kendala yang seperti itu kan memang kita harus terjunkan langsung. Ayo, kamu harus bicara di sini dulu gitu. Nggak usah di dalam yang keramaian, nggak apa-apa. Secara face to face dulu nggak apa-apa. Jadi mungkin nanti untuk kelanjutannya kan saya untuk perubahannya itu ya seperti itu. Jadi untuk mengangkat anak-anak yang kurang percaya diri bahwa dia itu bisa, tapi hanya kekurangannya mungkin ya di situ, kurang percaya diri. Jadi ya hanya itu saja sih untuk yang kendalanya di situ ya. Jadi anak memang ada beberapa yang kurang percaya diri ya. Oke. Nah, kemudian untuk solusinya dari kendala yang sudah Ibu tadi jabarkan, dari anak yang kurang percaya diri, dia mungkin akhirnya jadi kurang aktif di kelas, itu solusinya bagaimana Bu untuk menghadapi kendala tersebut? Oke. Tadi kan saya juga sudah menyampaikan sedikit solusinya ya. Selain itu juga saya akan mungkin melakukan identifikasi terhadap murid untuk mengetahui gaya belajarnya. Mungkin ada yang suka gaya belajarnya itu dengan menggunakan gambar, ada yang menulis, ataupun yang memang suka ngomong gitu kan. Jadi saya akan mengelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya seperti itu. Berarti nanti di awal akan ada identifikasi ya, identifikasi untuk gaya belajar siswanya ya Bu ya. Ya. Kalau sejauh ini bagaimana kalau di kelas 11 pemasaran 1 itu lebih banyaknya yang mana Bu gaya belajarnya kalau menurut pengamatan Bu Trias? Mungkin karena mereka dikonsentrasi di kita ya. Untuk kayak berbicaranya kan mungkin agak kurang karena mereka
hanya menggunakan media sosial, Mm-mm. tapi dia bisa merangkai Mm-mm. kata-kata, tapi tidak bisa mengungkapkan secara lisan. Oh iya, Gitu. iya. Jadi mungkin itu ya siswa itu untuk kurang percaya dirinya ya itu tadi, kurang percaya diri dalam mengungkapkan dalam bentuk lisan seperti itu ya. Seperti Oke Bu, untuk yang terakhir ini kapan Ibu kira-kira akan melakukan perubahan ini Bu? Sebenarnya itu saya pengennya secepatnya, tapi kebetulan itu mungkin minggu depan itu sedang ada acara PSAJ, terus juga ada acara pesantren kilat. Pesantren kilat itu untuk khusus kelas 10 dan kelas 11, sementara yang saya observasi itu kan kelas 11. Iya. Jadi mereka itu nanti akan melakukan apa namanya tadi itu observasi. bukan Pesantren kilat. ya, pesantren kilat itu. Jadi mungkin ya Minggu depannya minggu lagi, depannya 2 minggu lagi berarti ya, ya. 2 minggu lagi. Karena ada pertemuan. Karena ada pertemuan yang mungkin tidak terganggu oleh kegiatan sekolah. Oke, itu. Ya, jadi tadi untuk waktunya intinya secepatnya ya Bu, Ya, karena secepatnya. tadi memang ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, jadi akhirnya mungkin agak tertunda, harusnya secepatnya itu minggu depan, pertemuan berikutnya akhirnya mungkin harus tertunda minggu depannya 2 minggu. Oke. Terima kasih Bu Trias atas waktu dan sharingnya ini, jadi kita nambah pengetahuan, nambah ibaratnya pengalaman baru seperti itu. Semoga dengan observasi yang sudah kita lakukan dan perubahan serta pengembangan yang kita akan lakukan akan membawa dampak yang baik dan pastinya nanti akan berpihak kepada murid kita untuk kemajuan mereka dan juga untuk kesuksesan dunia akhirat mereka, seperti itu Bu. Terima kasih atas kesempatannya Bu Trias, sehat selalu, semangat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.